Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Lailia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2, di mana tepatnya saya berada di program studi akuntansi dan keuangan di kelas 002. Kali ini saya akan coba tampilkan pembelajaran aksi kedua saya, yang mana aksi kedua ini saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Model ini saya pilih untuk menyelesaikan masalah kesulitan belajar peserta didik, di mana pembelajaran kali ini akan memilih materi pajak penghasilan orang pribadi. Bagaimana proses pembelajarannya? Silakan ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baiklah, untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kepentingan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa untuk menanamkan rasa nasionalis, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu, ya. Oke. Kita berdiri.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yuk, bisa duduk kembali. Sehat semuanya? Sehat ya. Oke. Saya cek kehadiran dulu. (12) AKL 1 Adelia Renata. Oke. Afrinda. Oke. Ahmad Hadi. Oke. Ahmad Muzaki. Zaki mari melekan. Enggak. Your eyes terlihat merah gitu. Ngantuk. Alfiah Damayanti. Oke. Alif Nanda. Amelia. Kayaknya tadi beda ya. Oh. Andika. Ana. Antika. Arinda. Asto. Oke. Kristina. Cindy. Ada ya Allah, kar lembut ah. Dela. Oke. Rek kar ringan anu sih rek kar lemes. Devi Agustin. Oke, Devita. Oke. Dewi Ayu Lestari. Nah, ngono semangat. Kan wis bersanding dengan Sang Dimas Saputra. Nah. Dimas mimpin doa kar lemes. Belum sarapan? Oh. Dina Sevita. Oke. Dwi Cayanti. Oke. Dwi Safitri. Kalian kok bertiga ya? Tidak terpisahkan. Sorry, tadi Andika sudah ya? Wes gak sendirian? Ana. Iya ya, kayaknya ada yang saya lama tak jumpa, kayaknya ada yang beda gitu. Sehat ya, Ana? Oke. Kamu dirindukan loh, gak masuk, Ana. Aku nyampe sopo mau rek terakhir rek. Safitri ya. Dwi Yuli, oh ya kerja. Oke. Eka. Oke. Erna. Lo Eka enggak? Oh ya, belum ya. Febri. Putih. Ira. Oke. Irma. Karina DP. Olive. Oke, lo kamu kok sendirian sekarang? Oh gitu. Alvin. Oke, kamu kok sibuk sekali, Vin? Suwibuk lho ketoke. Sing selisih ketoke ngantuk, sing selisih suwibuk. Mega. Oke, Meta. Rek kok ngantuk apa belum sarapan? Sama sekali? Oh, belum senam. Yang sudah sarapan angkat tangan. Wah. Wake ya sing wis sarapan padahal. Apa Kak? Yang sudah sarapan. Sudah kan? Oke, good tapi yang belum dibiasakan sarapan. Ya. Ndak nutut iki nyapa wae.
Ya diewangi ibu Oke, nihil ya. Alhamdulillah. Kudu diselamati gila nihil. Oke, bentar. Oke, saya cek kehadiran sudah lengkap semuanya. Alhamdulillah semuanya masuk, nihil yang tidak masuk ya. Semoga terus seperti ini, semuanya selalu sehat dan diberikan keselamatan. Tuh. Ya, untuk menjaga kesehatan ya jangan lupa selalu sarapan, makannya jangan sampai terlambat. Sama niki sapa sing lara lambung niki nih. Iki wong golek perkara digawe dhewe. Ya, wong gawe lara digawe dhewe yang niku. Sampeyan masih muda mungkin belum terasa. Sampeyan kok lek tuwek sithik usia 20. Kemarin siapa yang ngomong? Ada, kemarin yang ngomong sudah terbiasa keluwen, Bu. Aja ngomong aja terbiasa. Soalnya sik enom. Nanti sampeyan lek tuwek sithik masuk usia 30 ke atas baru kerasa. Tuh, ya. Dibiasakan sarapan. Oke. Karena kita sudah lama sekali tidak berjumpa, ya sudah berapa minggu ya? 2 minggu tidak berjumpa, semoga tidak lupa setiap kenangan yang pernah kita lalui bersama ya. Oke. Nah, untuk mengingat Beno gak lupa saya coba, masih ingatkah dengan materi di pertemuan sebelumnya? Masih? Apa itu? PPH? PPH badan. Ada yang masih ingat secara garis besar pajak penghasilan badan itu yang bagaimana? Manfaatnya untuk kita apa? Coba raise your hand please. Yuk silakan. Febi ya? Febi. Oke. Yuk Febi. Pajak penghasilan perusahaan. Good. So, manfaatnya kalau kita belajar tentang pajak penghasilan perusahaan itu apa? Memasukkan penghasilannya. Oke, yang lain? Dika? Kita bisa mengetahui perkiraan pemotongan pajak penghasilan pada perusahaan. Jadi, manfaatnya untuk kita apa? Kalau kita sudah tahu, kira-kira yang sampean rasakan manfaatnya apa? Menurut sampean? Oh, okay. Ya, jawabannya tidak salah, betul, menambah wawasan. Ya, betul. Betul. Ya, cuman kadang kan kayak kamu ke pasanganmu kayak siapa? Dewi ke Dimas, kalau ditanya, "Kamu kenapa kok cinta sama aku?" gitu kan? Terus seandainya Dimas jawabannya ya apa? Gak ono, aku pokoknya mencintaimu saja tanpa alasan gitu. Kalau jawaban seperti itu biasanya cewek jawabannya apa, Rek? Hah? Cewek nggak percaya, dia butuh alasan yang tepat, yang jelas. Podo jawabannya Dimas itu benar, tapi ya kurang memuaskan. Jawabannya siapa tadi? Menambah wawasan, mau ya sama dengan jawabannya Dimas ke Dewi itu. Nggak salah, cuman kayak kurang marem gitu loh. So, manfaatnya kita belajar pajak penghasilan badan, kalau kata Dika kita bisa mengetahui besarnya pemotongan pajak penghasilan untuk perusahaan, disampaikan Febi karena PPh badan itu pajak penghasilan badan. Jarene siapa? Zaki tadi juga untuk memasukkan penghasilan begitu. So, manfaatnya kira-kira buat sampean apa? Buat kita semua.
Membantu masyarakat sekitar. How? Bagaimana membantunya? Oke. Oke, ya silakan dah kan. Oke, Dika, Dika, membantu pemerintah. Hah, gimana? Membantu pemerintah? Loh, aku kurang jawab loh, kok wis di salah dhisik. Lanjutkan, membantu pemerintah. Terus. Loh, Bu Nurul selalu sampaikan loh ya, di kelasnya Bu Nurul haram hukumnya malu. Ya, berani sampaikan saja, urusan salah benar itu urusan belakangan. Yuk, Mas. Loh, cekel tangan nih. Ayo Dewi silakan. Gimana? Oke, yang lain coba, ada yang punya, silakan. Kak. Oh ya, iya. Iya. Oke. Oh ya, ayo silakan. Oke, dengan membayar pajak kita bisa menikmati fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah. Oke, good. Ada yang punya bisnis? Oh. Belum ada jualan online shop, itu tidak ada di sini. Tapi kayaknya saya pernah tanya, ada yang bercita-cita pengen punya usaha kambing itu? Ya, kelas ini ya? Kambing, bukan? Sapi ya, calon pengusaha toh tandane ya. So kalau kita sudah belajar pajak penghasilan badan, nanti kalau kita sudah punya usaha, kita akan lebih berhati-hati, usaha kita akan lebih terlindungi. Karena apa? Kita sudah punya pengetahuan, oh kalau saya punya usaha, sudah berbentuk perusahaan, nanti saya tidak akan lepas dari yang namanya pajak. So, saya harus mempertimbangkan ini, nanti pengeluarannya seperti apa, beno perusahaannya tidak bangkrut. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar pajak penghasilan badan, so kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Pajak penghasilan orang pribadi. Berarti orang pribadi itu siapa? Kita sendiri, perorangan. Kalau yang badan itu kan perusahaan. Kalau orang pribadi itu perorangan. Oke. Nah, dengan kita belajar pajak penghasilan orang pribadi, kalau tadi pajak penghasilan badan kita bisa antisipasi seandainya nanti kita sudah punya usaha dan berbentuk perusahaan. Nah, kira-kira untuk pajak penghasilan orang pribadi, manfaatnya untuk kita apa? Kalau kita belajar itu? Bisa mengetahui pajak yang harus kita bayar. Jadi setiap diri kita ini yang hidup di dunia ini, saya pernah membaca satu kalimat dari seorang ilmuwan bahwa setiap orang yang hidup di dunia itu tidak bisa menghindari dua hal. Satu, death, kematian, and then the second one is tax atau pajak. Kita itu hidup di dunia ini tidak bisa terhindar dari pajak. Suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, wajib bayar pajak. Kalau kepengen tidak bayar pajak, loh, ya iya dong. Kapan bayar pajak? Nanti di materi berikutnya, materi ke berapa ya? Pertemuan sekitar 3 pertemuan lagi kita akan belajar. Bu, orang-orang pedalaman, petani-petani itu bayar pajak juga. Sing ning pojok-pojokan, sing gak ero apakah Indonesia ini sudah merdeka atau enggak, itu bayar pajak juga gitu. Iya, mereka bayar pajak, tapi tanpa mereka sadari. Kapan itu Bu? Nanti di pertemuan berikutnya kita pelajari. Oke ya. Nah,
itu tadi. Jadi sekilas kalau kita belajar pajak penghasilan orang pribadi itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana kita bisa mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran kita sehingga nanti ketika membayar pajak kita tetap bisa memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, secara rinci nanti di pembelajaran kita hari ini itu sampean harapannya ada beberapa poin bisa menjelaskan pajak penghasilan orang pribadi yang itu ada berapa pasal di sini? 3. PPh berapa saja? 1. Oke, 21, 23, 26. Kemudian melakukan identifikasi, menentukan, menganalisis sampai nanti sampai menghitung sampai dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil perhitungan pajak. Ini. Jadi di pembelajaran kita hari ini dan pertemuan berikutnya, 2 pertemuan ya, kita di pajak penghasilan orang pribadi ini, kita akan sampai pada tujuan yang terakhir, bisa membuat laporan hasil perhitungan pajak. Yang itu nanti kita bisa tempuh dengan cara belajar secara kelompok seperti biasa, diskus kelompok. Cuman nanti di endingnya adalah sampean bisa membuat satu karya hebat yang itu untuk mencapai tujuan ini, membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan. Oke, is there any question sampai sini? Ada pertanyaan? No. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengingat kembali, Bu Nurul selalu sampaikan bahwa di pembelajarannya Bu Nurul dan mungkin semua Bapak Ibu guru yang lain selalu melakukan 3 penilaian. Yaitu yang pertama di penilaian di aspek sikap. Sikap itu keseharian sampean, attitude sampean ketika berkomunikasi dengan guru, dengan teman sejawat, atau ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu, jadi sikap menjadi poin penilaian tersendiri. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah aspek pengetahuan. Pengetahuan ini berarti mencapai kemampuan sampean memahami materi yang sedang dibahas. Dibuktikan dengan apa, Bu? Ya bisa jadi pas saat ulangan, atau tugas-tugas sampean, atau pada saat kuis, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada penilaian aspek keterampilan. Keterampilan ini mencakup keterampilan sampean, kreativitas sampean pada saat sampean presentasi, sampean bertanya, sampean berani mengajukan pendapat, dan sebagainya. Oke ya? Lanjut. Kemudian, biar enak seperti yang Bu Nurul sampaikan tadi, belajarnya kita akan secara kelompok. Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Sudah bentuk kelompok? Belum? Oke. Kita hari ini akan bentuk kelompok dulu, yang itu kelompoknya saya bentuk secara acak, secara heterogen. Artinya heterogen itu enggak, Andika main di? Kumbo. Oke. Saya bentuk kelompoknya tidak ada tendensi apakah itu nanti karena Andika iki omai kumbo maka kumpul wong-wong kumbo, tidak ya. Jadi saya bentuk kelompok secara heterogen dengan cara saya akan ambil beberapa orang sebagai leader. Leader ini harapannya bisa mentransfer ilmu kepada temannya pada saat temannya mengalami kesulitan gitu. Jadi saya ambil beberapa leader. Yang pertama di sini ada Dika, kemudian Hadi, kemudian Christine, kemudian iya. Oh ya, Eka. Oke. Santai tarik, santai. Meta. Kemudian Alvin, kemudian Dimas, enggak ngantuk Dimas itu. Oh ya, 7 aja ya. Oke. Ini adalah leadernya, yang itu harapannya bisa, meskipun tidak menutup kemungkinan anggotanya mungkin punya pengetahuan yang lebih dibanding leader. Tapi paling enggak leader ini nanti bertanggung jawab kepada anggota, ketika anggotanya mengalami kesulitan harus bisa membantu. Bu, saya lek membantu, lek koncoku tambah pinter, jangan khawatir.
Ya, ketika sampean mentransfer ilmu sampean, semakin kita ngajari orang lain, semakin kita jariah ilmu, maka kita akan semakin pinter. Itu sudah saya buktikan. Bu Nurul, Bapak Ibu guru itu pinter atau ngajar di luar kepala itu karena apa? Bukan karena pinter sebenarnya. Termasuk Bu Nurul, bukan karena pinter. Karena berkali-kali menyampaikan ilmu kepada siswanya. Jadi tambah suwi tambah apal. Jadi sampean nggak usah khawatir ya. Jariah ilmu itu akan menjadi amalan yang tidak akan pernah putus nantinya. Oke ya. Oke, silakan dari 7 leader ini anggotanya bisa memilih atau leadernya juga bisa memilih. Pilih kelompok ini mulai kelompok 1, 2 sampai dengan 7 dan langsung ambil posisi ya, dibentuk duduknya berhadapan-hadapan melingkar. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Hah? Yuk. Tes. Aman kan ini? Masih jalan kan? Jalan? Jalan. Oke. Sudah semuanya? Oke. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, saya pengen cek dulu kesiapan dari masing-masing peserta atau masing-masing kelompok. Saya mau cek peralatannya, kalkulator, buku paket, kemudian buku tulisnya, semuanya terutama kalkulator. Coba ditaruh di atas meja. Yuk, kelompoknya Hadi, kalkulator, oke, buku paketnya. Oke, kelompoknya Jaki, lengkap. Kalkulator. Oke, paket. Oke, kelompoknya ini kalkulator lengkap. Wah, ini. Halo. Bimbingan. Oh, oke, kamu selalu meninggalkan saya. Ya. Majuan sini. Kamu lo? Oh, nanti siang. Oke. Siap. Kalkulator lengkap? Kalkulator? Oke. Iki mejane papat dhewe iki. Oh iya, kok ono papat pisan. Enggak apa-apa. Oke, sip. Lengkap. Ya. Oke, saya cek kelengkapannya sudah siap. So, berarti sudah siap belajar. Oke. Let's start with
this video ya. Silakan tonton videonya, kemudian disimak. Sabar, sober, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Rek. Dosa kamu lagi dijawab. Ya Bu, udah Bu. Kok sih jalan? Oke, videonya mengandung unsur promosi kayaknya ya. Oke, pertanyaannya adalah informasi apa saja yang bisa didapat dari video yang sudah ditonton? Siapa tadi namanya? Bang Aja. Oke, silakan. Pak Haji. Oke, siapa? Asto. Ya. Yuk. Informasi mengenai dirinya sendiri. Informasi mengenai dirinya sendiri. Siapa? Bang Aja. Mengenai dirinya sendiri. Informasi diri sendiri. Apa aja itu informasinya? Apa yang dia bisa. Pekerjaan, terus keahlian. Jadi keunggulan dalam mengelola aplikasi. Oke. Keunggulan. Sabar. Yuk. Yes. Promosi, oke. Amel. Seorang karyawan. Oke, hampir mirip dengan ini ya. Oke. Seorang karyawan. Yang lain, asal lagi? Konten kreator. Oke, good.
konten kreator. Nah, ini bagus ini. Konten kreator. Ada lagi? Sudah. Oke. Saya tertarik ini dengan poinnya konten kreator. Ada yang konten kreator di sini? Asta sendiri. Konten kreator. Apa? TikTok. Iya. Loh. Zaman sekarang itu memang kita tidak bisa terlepas dari dunia digital, ya, dunia digital. Yang itu di sana isinya bisa media sosial, bisa browser-browser yang lain. Nah, nggak usah malu kalau memang seandainya sampean sebagai konten kreator. Yang penting kontennya adalah hal yang baik dan hal yang positif. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau kita bicara mapel kita pajak, berarti tidak terlepas dari yang namanya pajak. apa? Uang. Tidak terlepas yang namanya dari uang. Kalau kita bicara uang atau money atau bahasanya kamu sekarang itu apa? Cuan, ya. Kalau kita bicara soal itu, terus kita hubungkan dengan konten kreator sosial media, tidak hanya hal baik yang bisa menghasilkan uang. Ya tidak? Yes. Banyak sekali konten-konten kreator yang kontennya itu hal-hal yang sebenarnya kurang baik, tapi karena orientasinya adalah kalau kita bicara cuan, so sah-sah saja. Tapi saya berpesan nih 12AK1, seandainya ada yang jadi konten kreator, saya acungi jempol, saya dukung. Semoga akunnya bisa followersnya meningkat banyak, dapat AdSense dan kemudian nanti dapat cuan. Yang penting kontennya harus bersifat positif. Nah, berkaitan dengan itu, ini informasi diri sendiri, pekerjaan, keahlian. Bang Aja itu cerita kalau dia punya pekerjaan dengan keahlian sedemikian rupa, salah satunya menurut Jaki itu adalah mengelola aplikasi. Kemudian dengan mengelola aplikasi dia termasuk menjadi konten kreator. Jeremy Dimas bisa melakukan promosi double jadinya. Dapat cuan dari kontennya, dapat cuan juga pada saat dia pekerjaannya atau promosi juga begitu. Sampean pun kalau kita bicara pajak penghasilan orang pribadi tidak menunggu menjadi seorang karyawan kantor seperti Bang Acah atau Acah ya. Ajah ya wes. Tidak harus menunggu seperti Bang Acah. Mulai sekarang kalau seandainya Asto sebagai TikTokers dan AdSense-nya sudah tinggi, dapat cuan banyak, ya banyak kan ya. Anak-anak sekolah zaman sekarang yang kreatif-kreatif, bahkan jangankan anak sekolah, anak-anak kecil sudah bisa dapat uang. Terus Bu kena pajak? Yes, of course. Ini kita bicara tentang pajak penghasilan orang pribadi. So, yang harus dibuka di mindsetnya anak-anak 12AK1 belajar pajak penghasilan orang pribadi itu tidak hanya kalau kita di PPH 21 yang dulu kita pernah pelajari, kita tidak hanya berkutat pada orang yang karyawan punya gaji. No, kita belajar pajak penghasilan orang pribadi itu semuanya, setiap orang yang punya penghasilan. Baik itu penghasilan didapatkan dari bekerja di sebuah perusahaan atau bisa jadi penghasilan yang didapatkan dari apa? Dari usahanya. Usaha bisa jadi jual beli sapi seperti impiannya Jaki, atau yang buka salon, atau bahkan konten kreator TikTokers seperti Asto. Oke. Kita lanjut ya. Bu Nurul sediakan satu video lagi. Ya, silakan ditonton.
membayar pajak loh. Nah, pertanyaannya adalah dari video ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Oke, silakan. Kewajiban seseorang untuk membayar pajak. Oke, good. Lanjut. Kesadaran seseorang untuk membayar Ini Febi. Pak Febi ya? Oke. membangun Gimana? Diulang. kesadaran seseorang untuk membayar pajak Kesadaran seseorang untuk membayar pajak untuk membangun negeri. Wah, berat dikira. Berat sekali. Oh, oke, lanjut. Good, tapi good. Sebagai warga Indonesia wajib membayar pajak. Asto. Tidak peduli usahanya besar atau kecil, seseorang wajib membayar pajak. Seperti yang kita pelajari di pertemuan awal kita saat belajar pajak pertama kali, pajak itu sifatnya memaksa. Karena sifatnya memaksa dan tapi itu manfaatnya akan kembali ke kita sendiri, maka jadi Mbah Sarimpi tadi saya membayar pajaknya dengan rasa ikhlas. Ada yang sudah seperti Mbah Sarimpi? Belum? Belum. Ada yang kepengen mengikuti Mbah Sarimpi? Hah? Oh iya. Wah, jarene Hadi bayar kas saya guru ikhlas arep ngikuti Mbah Sarimpi ya. Nah. Oke. Ada yang seperti Mbah Sarimpi. Mbah Sarimpi itu menurut Asto dan yang lainnya ikhlas membayar pajak, tidak peduli usahanya besar atau kecil. Penghasilannya berapa tadi menurut sampean? Tidak sampai 500.000 pedagang kecil ya. Tapi beliau tetap menjadi warga negara yang baik, taat membayar pajak. So, di pembelajaran kita hari ini saya kepengen sampean semuanya bisa mengikuti jejak Mbah Sarimpi. Jejak apanya? Membayar pajak, ya. Membayar pajaknya, jejak ikhlasnya, apalagi? Pekerja kerasnya, terus disiplinnya. Pak, yang pasti tidak akan bisa kita tolak itu jejak membayar pajak. Semangat hidup, Bu. Semangat hidup ya. Jejak pasti tua ya enggak? Iya. Ya, jadi untuk mengikuti jejak seorang Mbah Sarimpi, saya nanti kepinginnya dengan kita belajar pajak penghasilan orang pribadi, kita akan membantu orang-orang seperti Mbah Sarimpi. Bantu apa kira-kira? Hitung. Karena pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira Mbah Sarimpi tahu besarnya pajak yang harus dibayar? Menurut sampean Mbah Sarimpi ngitung sendiri atau bagaimana? Siapa yang ngitung? Petugas pajak di sana. Kalau di video itu ditampilkan kantor pos. So, saya tidak kepingin anak-anak 12 AK1 untuk bisa membantu orang menghitung pajak, nunggu jadi petugas pajak atau nunggu jadi karyawan kantor pos. No, kita start mulai sekarang. Kita belajar jadi agen pajak, mengedukasi orang lain untuk sadar akan pajak, kemudian membantu mereka cara ngitungnya. Jadi ini nanti yang akan menjadi target pembelajaran kita di di materi PPH orang pribadi. Di pertemuan berikutnya saya kepingin sampean sudah datang dengan oleh-oleh, Bu, saya sudah membantu satu orang untuk menghitung pajak dan saya sudah edukasi, saya sudah kasih tahu beliau itu cara bayar pajak seperti apa, ngitungnya seperti apa, dan oh ternyata belum punya NPWP, Bu, begitu. Nanti dengan cara apa? Dengan cara nanti sampean menghasilkan satu karya yang itu berupa laporan perhitungan pajak. Jadi nanti silakan mencari orang-orang seperti Mbah Sarimpi. Lebih jelasnya kita lanjutkan dulu dengan, oh ya, saya akan bagikan lembar kerja peserta didiknya dulu. Ini menjadi acuan sampean untuk bisa membantu orang-orang seperti Mbah Sarimpi, berarti kita harus bisa ngitung. Untuk bisa ngitung caranya harus belajar, latihan. Ini yang sudah saya susun ini akan menjadi acuannya sampean untuk bisa berlatih dulu sebagai bekal. Kita bagi dulu.
Oke. Kelompok berapa? 1. Oke. 3. Oke. This is for you. Lewat ya. Oke. Yes. Oke. Lanjut. 7. Oke. 6. 5. Oke. Yes. LKPD-nya bisa juga diakses melalui barcode yang sudah saya tampilkan. Jadi yang biasanya seneng main HP, silakan keluarkan HP-nya untuk proses pembelajaran. Sudah terima semuanya? Sudah. Oke, sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk membaca LKPD-nya. Silakan dibaca, dipahami langkah-langkah yang harus sampean laksanakan. Kemudian kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Yuk. Dikasih nama, jangan lupa. Yuk. Stop. Yuk. Bisa. Oke. Okay, sorry. Okay, is there any question? Ada pertanyaan untuk langkah yang harus dilaksanakan berdasarkan LKPD-nya? Okay, so the first step, langkah pertama yang akan kita lakukan berdasarkan LKPD ini apa? Oke, poin C itu adalah tujuan kita yang saya tampilkan tadi. So, langkah pertama untuk bisa mencapai tujuan itu, oke, buat kelompok, sudah ya? Sudah. Oke, next. Yes, yang harus kita lakukan adalah sekarang akses materinya. Jadi untuk bisa menyelesaikan LKPD ini, saya sudah siapkan materi yang saya susun berbentuk e-modul. Silakan diakses menggunakan HP. Akses barcode yang sudah saya tampilkan. Sekalian kalau sambil mengakses, sekalian diselesaikan LKPD yang sudah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaannya silakan dijawab. Bersama kelompok silakan diskusi. Coba saya cek, bisa akses e-modulnya? Mana? Oke, mana? Bisa? Oke, Hadi bisa? Yuk, mana? Yuk, Del. Kak bawa HP? Bawa, ayo dipakai HP-nya. Itu, oke. Muter, oke. Gak punya paketan paling ya. Ana? Boyo ditadring no rek. Yang mungkin sedikit kesulitan untuk akses barcode bisa juga
akses menggunakan PDF yang sudah saya share di grup. Yes? Hah? Gimana? Oke. Kemarin bukannya saya kasih ya? Yang kemarin kayaknya ada yang tidak masuk. Oke. Oh, Ana. Yap. Ya, silakan diskusi diselesaikan. Oke, ada kesulitan? Oh, pinter wisan berarti. Alvin, kamu kayak sungai berarti. Oke, silakan diskusi. Ya, silakan diskusi, saling sharing. Yuk, silakan diskusi. Ada yang ditanyakan? Cari dong. Kan ada, sudah. Semuanya sudah tersedia di e-modul. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya, silakan Dika. Oke. Kalau Dika, Bu, saya butuh mungkin ada materi lagi tambahan, soalnya masih kurang paham. Oke, Bu Nurul juga sediakan materi yang saya susun atau ya saya buat dalam bentuk tampilannya seperti 3 dimensi begitu. Bisa diakses menggunakan barcode ini. Ayo silakan dicoba. Jadi di sana agak lebih asik sih, tampilannya lebih seru. Silakan coba diakses menggunakan HP-nya. Ini barcode-nya. Bisa? Bisa. Lift? Lift ah? Iya bener ya, lift ya? Oke. Bisa? Atau barcode-nya saya kirim di grup WA? Ya. Yuk dicoba. Bisa? Pakai barcode yang saya kirim di WA itu bisa. Yap.
Bisa. Nanti tampilannya seperti ini. Ada yang sudah berhasil, coba lihat. Mana? Oke. Oh iya. Play. Sama aja. Yes. Bisa, Vin? Mana? Yes, ditunggu dulu. Ini sudah bisa? Bisa, Bu. Mana? Lebar tasnya, Bu. Yang anu apinya ada SD, Bu. Loh, ini gak HP ta? Bisa ngecek ini. Ayo. Bisa akses barcode-nya? Ya, ditunggu dulu. Memang sedikit agak lama kalau yang itu. Bisa ini? Oke. Sudah berhasil. Jadi tampilannya seperti ini. Sampean bisa geser ke segala sisi. Dari bawah juga bisa. Ya. Ini saya sediakan beberapa halaman. Jadi kalau mau lanjut bisa klik yang selanjutnya, contohnya yang ini. Nah. Saya sediakan ini tujuannya menawi sampean lagi jenuh lihat teks yang banyak, jadi bisa sambil belajar menggunakan media yang ini. Matanya biar agak fresh gitu. Ya, sambil diskusi diselesaikan LKPD-nya, ya. Lima menit lagi kita coba bahas ya LKPD-nya. Kalkulatornya. Ya, Alfia, satu Alfia.
muka. Oh gitu. Yuk. Miss. Kita coba bahas ya. Kita coba selesaikan. Oke. So, dari modul yang sudah dibaca dan didiskusikan bersama kelompok, Bu Nurul pengen tanya, berarti di pajak penghasilan orang pribadi ada berapa jenis pajak penghasilan yang ditemukan? Ada? Empat. PPh orang, raise your hand please. Oke, Jaki, yuk. PPh pasal 21. Terus PPh pasal 23. Lanjut. PPh pasal 26. And then oh iya, oke. Sabar. PPh final. Oke, good. Yes. Gimana? Diulang pertanyaan. Sing mbok ya mengucapkan sesuatu, mengutarakan sesuatu itu sing yakin ngono lho, Dimas. Iya. PPh final itu apakah termasuk jenis? So the answer is yes. Ya. Saya sebutkan di sini karena di pajak penghasilan orang pribadi itu ada yang bersifat final dan ada yang tidak. Di yang tidak final sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di PPh 21. Yes? Oke. Di 21. Nah, karena kita sekarang topiknya adalah PPh orang pribadi, tidak fokus ke satu pasal, maka kita identifikasi ke beberapa pasal dan dan sifatnya, yaitu yang bersifat final. So, pertanyaan selanjutnya saya pengen ada yang menjelaskan masing-masing. So, PPh 21 tentang apa? Gantian, oke, saya Jaki. Gantian, oke, silakan. Oke, pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, sehubungan dengan pekerjaan. Ya, sudah jelas ya PPh 21. Oke, yang 23, silakan. Oke, Ana. Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri itu hanya bentuk usaha tetap. Yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri yang bentuknya usaha tetap dan berasal dari modal. Oke, good. Lanjut, yang PPh 26. Saya, Bu. Oke, Amel. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap
wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. So, and then the last one, PPh final. Raise your hand please. Yes, okay. Pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam 1 tahun berjalan. Oke. Bahasa sederhananya gimana? PPh final ini diatur dalam pasal berapa? Pasal 4 ayat 2. Oke. Artinya kalau final itu bagaimana? Oke. Maknanya final itu bagaimana? Final. Puncak. Yang lain? Oke, good. Pertanyaan apa? Siapa sini? Tidak bisa diganggu gugat. Artinya kalau final itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi ketika dapat penghasilan saat itu, maka saat itu juga harus langsung bayar pajak. Kalau yang bersifat tidak final, lawannya ya. Kalau yang bersifat tidak final, saya ulangi kembali, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau yang final itu tidak bisa ditunda, maka kalau yang tidak final itu bisa ditunda. Contohnya apa? Gaji yang setiap bulan rutin itu kan kena PPh pasal 21. Itu bersifat tidak final. Karena tidak final, maka orang-orang seperti Bu Nurul dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain atau orang-orang yang karyawan yang punya penghasilan dari gaji perusahaan itu bayar pajaknya tidak setiap bulan datang ke kantor pajak. No. Tapi dia biasanya langsung rapel di akhir tahun. Tapi kalau yang sifatnya final nggak boleh, nunggu akhir tahun itu nggak boleh. Dapat uang sekarang ya sekarang harus bayar pajak. Oke. Lebih detail kita akan coba bahas di pertanyaan selanjutnya. Oke ya. Sebelum lanjut ada pertanyaan sampai sini? No, kita bahas pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya pertanyaan nomor 1. Ya. Oke. So, lanjut kita pertanyaan ke perhitungan yang poin kedua. Poin B yang nomor 1. Silakan. Yang mau nyoba. Wes. Oke, yuk. Kelompoknya Jaki. Yes. Yang nulis satu dulu, tulis dulu jawabannya baru nanti bareng-bareng anu. Biar agak cepat yang nomor 2, silakan. Nomor 2. Lu malah booking. Nomor 2. Ayo nomor 2. Ayo maju. Yo, maju sih, ben agak cepat. Dijelaskan juga, Bu. Yo Marina. Nih, Marine. Dihapus sik Mas, kabeh Mas. Awas. Nomor 3. Saya, Bu. Ya. Biar agak cepat. Are you sleepy? Ngantuk? Oh sakit. Kalau enggak kuat bisa ke UKS aja loh. Kuat? Yakin? Oke, strong woman ya. Mega mendung, mendung tak selalu hujan. Loh ini tergantung amal perbuatan ngene iki. Gak bisa, iku enek.
Nyapa rek? Kok gambar tuh ada siswi? Oke, habis ini maju ya bersama kelompoknya, dijelaskan. Ajak grogi toh mas. Hadiah? Are you sure hadiah? Oh yes. Oh, nomor 2 ya. Yes. Kang, lek di Mas iki. Ya, silakan kelompoknya Jaki dan kawan-kawan, silakan maju dijelaskan. Oke, Bu Nurul dari belakang ya. Kok maju maneng berarti? Baik teman-teman. Sik sabar, koncone aja ditinggal. Baik teman-teman semuanya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pira Jaki? Kami dari kelompok 2 akan Kelompok 2. pertanyaan dari nomor 1. Dalam keterangan soal nomor 1, pada bulan Maret 2021, Nyonya Maria menerima bunga atas simpanan depositnya di Bank Antar senilai 8 juta rupiah. Yuk. Pada nomor 1 termasuk jenis PPH pasal 4 ayat 2 dan PPH pasal 26. Perhitungannya adalah 20% dikali simpanan depositonya senilai 8 juta, maka diperoleh jumlah PPH sebesar 1.600.000. Oke. Kelompok 2 mengidentifikasi kasus yang number 1 itu termasuk PPH pasal 4 ayat 2 and then PPH pasal 26. Diidentifikasi menjadi 2 pasal. Ada yang sama? Ada yang berbeda? Silakan. Yuk. 21. Oke, ditulis coba. Oke, sorry. Yes. Yang lain, ada lagi yang berbeda? Kelompok berapa ini? Kelompok? Oh, kelompok 3. Oke, kelompok 3 berbeda pendapat. Dia mengidentifikasinya menjadi PPH pasal 21. Ada yang lain yang berbeda? Yang sama dengan semuanya sama ini, mengidentifikasinya 2. Tapi satu pasal 26. Coba kelompoknya Hadi. 26 saja. Kelompok final saja. Kelompoknya final. Yang ini 26 saja. Final saja. Bisa dijelaskan kenapa kok mengidentifikasinya sampai 2 pasal? Karena ada bunga atas simpanan depositnya. Karena ada bunga atas simpanan depositnya. Oke. Anggotanya mungkin bisa menambahkan?
Oke. Spidolnya mana? Oke, kira-kira jawabannya yang betul punya siapa ya? Ya saya. Yang mana? Apakah 26 saja? Ini tak kasih ya, pilihan yang pasal 26 saja atau PPh kalau perhitungannya jelas ya. Tarifnya sudah jelas 20%. PPh pasal 23 saja atau dua-duanya atau justru PPh 21. Oke, kita buktikan dulu ya, mana yang betul. Jawaban yang paling tepat, kita cari yang paling tepat. Ini jawabannya tepat, beberapa tepat, tapi ada yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang ya. Ya, perhatikan. Saya kasih aplaus kita kasih aplaus buat kelompoknya Zaki. Ya, dia berhasil mengidentifikasi punyanya Nyonya Maria ini ke dalam dua analisis. Jadi, Nyonya Maria di sini menerima bunga atas simpanan depositonya di Bank Arta senilai 8 juta. Dengan tarif 20%. Tarif 20% bunga deposito ini adalah pajak penghasilan yang diatur dalam pajak penghasilan pasal 26. Yang itu pasal 26 itu adalah pajak penghasilan yang sifatnya final. So jawabannya ini betul. Yang ini saja Bu, it's okay, nggak apa-apa. Betul. Terus yang 21 tentunya masih kurang tepat, ya, dibetulkan. Ini juga. Kemudian yang final saja, oke, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Kenapa harus pasal 26 sedangkan di sini pasal 26 dijelaskan bahwa adalah pajak penghasilan yang dibayarkan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri selain BPJS. Oke, pertanyaan bagus. Kenapa harus 26? Padahal pajak penghasilan 26 itu wajib pajak luar negeri. Ya, teliti loh ini, good loh ini. Coba ada yang bisa membantu mungkin pertanyaannya dari Eka. Ayo silakan. Amel. Karena pasal 26 itu ada yang uji PPh pasal 26. Yang pertama, yang kedua itu adalah bunga. Bunga termasuk premium. Jadi Nyonya Melia ini kan bunga menerima bunga atas simpanan deposito. Jadi deposito itu masuk pada bunga, ada objek wajiban, objek PPh pasal 26. Itu Bu. Ya, ada yang mau membantu ya, Ki? Gimana menurut Eka jawabannya? Dari luar negerinya itu masih belum paham kan? Oke. Dari luar negeri atau Indonesia sendiri? Nyonya Maria di sini ada keterangan luar negeri atau enggak? Oke. Ya? Hah? Tapi gini, pertanyaannya Eka ini bagus, kritis sekali. Dia mengkritisi bahwa di sini tidak ada keterangan luar negeri atau dalam negeri. Sementara PPh 26 itu sudah jelas, wajib pajaknya adalah wajib pajak luar negeri. Bagaimana kita bisa menentukan apakah pajak penghasilan yang dikenakan untuk Nyonya Maria ini 26 begitu ya. Jadi ini bagus, masukan yang bagus untuk kita semua. Jadi nanti ketika kita melihat satu perkara, lihat dulu juga wajib pajaknya ini apakah dalam negeri atau luar negeri. Karena di sini tidak ada keterangan seperti kalau soal nomor 3 kan kelihatan itu. Dia adalah wajib pajaknya luar negeri, kelihatan. Karena di sini tidak ada keterangan, maka kita anggap sama-sama betul, gitu ya. Dengan asumsi bahwa
Nyonya Maria ini adalah wajib pajak luar negeri. Oke ya? Bisa dipahami? Thank you. Kita kasih tepuk tangan yang lebih buat Eka. Tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Ya, silakan kembali. Lanjut nomor 2, silakan. Sebelum dipotong pajak. Nah, tarif PPh-nya sebesar 15% sesuai ketentuan. Kenapa 15%? Karena ketentuannya sudah 15% dari PPh pasal 2. Sambil dibantu anggotanya ngono. Kenapa 15% ini? Karena ketentuannya sudah 15% jadi pemotongan jumlah hadiah. Oke. Nah, untuk perhitungannya 15% dikali jumlah hadiah. 15% dikali 15 juta sebagai jumlah hadiahnya, hasilnya sebesar 12.250. Nah, oke. ada yang ditanyakan? Ada yang berbeda? Sama. Semuanya sama? Yes? Tidak ada yang berbeda sama sekali? Oke, ini berarti kalau nanti salah? Salah semua. Kita tentukan apakah jawabannya betul. Oke, silakan Zaki. 15 dulu yang ditulis. Hah? Maksudnya? 15 dulu yang ditulis. Oke. Gak apa-apa, setidaknya kan dia ngomong saya memang beda, ya kan? Oke. Tampil beda itu berani beda itu siap. Oke, kita tentukan apakah jawaban semuanya ini betul? Betul. Andi salah satu penerima hadiah dari Bank BRI senilai 15 juta rupiah. Dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15%. And then this is karena sudah betul semua, berarti ada pertanyaan? Kasih tepuk tangan buat pelakunya dulu. Apa? Oke, boleh. Silakan. Lanjut. And then the last, terakhir. Nomor 3, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 3. Kami dari kelompok sapi. Kelompok sapi. Bapak lucu. Oh iya deh. Soal
berbeda? Ada sedikit yang mengganjal itu di telinga saya. Apa kira-kira? US dollar 18.000. Oh, nggih, boten 1.000, boten 1.000, Bu. Salah. US dollar 18. Oke. Baca mata uang asing nggak usah grogi, Rek, ya. Sama kayak kita baca 5.000 rupiah. Kalau ini berarti 18.000 US dollar. Oke ya. Iya, Bu. Ya, calon agen pajak harus tampil lebih hati-hati ya. Oke, ada yang berbeda. PPh pasal berapa ini? Sama. 26. Akal-akal Kak Dimas. Semuanya sama? Sama? Gak ada yang berbeda? Iki salah koyoke. Beda. Betul. Silakan. Apanya yang berbeda? Itu yang hasil dari perkara US dollar sama rupiahnya itu hasilnya dikurangkan dengan tarifnya yang dari 261 juta dikurangi 52 juta 200. So, gimana? Ini berarti gini. Berarti pajaknya bukan 52. Ini 52 berarti kamu nyebutnya apa? Ini penerapan tarif. Oke, jadi besarnya pajaknya 261 juta dikurangi 52 juta 200. Hasilnya 800.000. Oke, ada yang berbeda lagi? Kita tentukan ya, 1 lawan 6 banyak. 1 kelompok lawan 6 kelompok. Kita buktikan menjadi kaum minoritas tidak selalu keliru, ya. Menjadi kaum mayoritas tidak selalu benar. Kita tentukan manakah yang paling betul. Survei membuktikan. Yang mana ya? Ya, oke. Ini yang dilanjutkan oleh kelompok 5. Ini adalah besarnya penghasilan yang sudah sampean terima. Siapa ini? John. Ya, penghasilan dari siapa ini? John punya gaji itu kotornya kan ini 261 juta. Habis itu kena pajak 20%, so bayar pajaknya 52 juta. Jadi bersihnya yang masuk ke dompet bisa digunakan untuk belanja 208 juta. Oke. Good, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, yes. Silakan kembali. Oke, sudah selesai ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. No, oke. Selanjutnya di LKPD itu di halaman, dua halaman terakhir kalau tidak salah. Di halaman selanjutnya silakan dibuka. Itu adalah kegiatan proyek yang itu sudah saya sampaikan sejak awal. Ini akan menjadi target kita di pembelajaran kita PPh orang pribadi. Sudah dibaca ini? Sudah. Suruh ngapain? Mencari orang-orang seperti Mbak Sarinti, ya. Saya sudah sampaikan menjadi agen pajak. Good.
Jadi saya sudah sampaikan sejak awal di pembelajaran kita PPH orang pribadi ini targetnya adalah sampean semuanya saya ajak untuk menjadi agen pajak untuk membantu orang-orang seperti Mbak Sarimpi. Silakan diskusi dengan kelompoknya, tentukan bagaimana cara mencari orang seperti Mbak Sarimpi, di mana, kapan, terus mau dibuat seperti apa. Silakan diskusi, terus buat jadwalnya, ya. Silakan mulai diskusi mulai sekarang. Untuk kemudian nanti minggu depan kita akan presentasi. Jadi kita sepakati waktunya hanya 1 minggu. Is there any question? No. Saya kasih waktu 1 menit dulu untuk diskusi jadwalnya. Yes. Setelah itu kalau tidak ada pertanyaan kita bisa closing. Oke, sudah tentukan jadwalnya? Sudah membuat langkah-langkahnya? Oke, good. Sudah buat langkah-langkahnya? Jadwalnya sudah? Oke. Sudah buat langkah-langkahnya? Jadwalnya sudah? Sudah. Oke. Sudah buat langkah-langkahnya? Bagaimana? Jadwalnya sudah? Oke, good. Ini sudah? Sudah buat langkah-langkahnya? Bisa saya lihat? Oke. Jadwalnya sudah? Oke. Kelompok ini sudah buat langkah-langkahnya bagaimana? Sudah. Jadwalnya sudah? Sudah janjian ya. Jangan sampai anak sing anu loh ya. Asta? Bisa saya lihat? Oke. Ini sudah? Langkah-langkahnya sudah dibuat? Jadwalnya sudah? Dipastikan semuanya bisa hadir ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan Andika. Oke. 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 Yes, silakan disusun. Oke ya. Ada lagi yang menyesuaikan dengan jadwal dari masing-masing kelompok nanti. Oke ya, menawi aku kalau hari ini nggak bisa, aku ada agenda sama ayang aku gitu ya. Yang pasti dipastikan kegiatan itu bisa diikuti oleh semua anggota kelompok. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sebelum kita closing? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, so ada yang bisa menyimpulkan. Hari ini kita sudah belajar apa saja. Silakan. Dimas terus bosen aku. Yang lain silakan. Oke. Ya, silakan. Bisa menghitung cara bisa. Oke, mengerti ya? Bisa tahu cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Yang itu ada berapa pasal? Apa saja? 21, 23, 26 dan final. Oke. Kita akan lanjutkan materi ini di pertemuan berikutnya. Dengan pertemuan berikutnya saya pengen lihat sampean sudah bawa oleh-oleh. Bu, saya sudah bawa oleh-oleh karyanya dan saya sudah jadi agen pajak. Oke ya, ready? Siap ya? Oke. Semuanya sudah ngantuk? Hah? Sudah lapar? Iya, oke. Kalau memang sudah lapar, kita closing dengan berdoa. Ya? Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap di tempat. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bisa menjadi berkah. Mengakhiri pelajaran ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Oke, dimaksimalkan penugasan proyeknya karena ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa kita ulangi.
Oke ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembelajaran aksi kedua dengan model Project Based Learning. Apakah model ini mampu menyelesaikan masalah kesulitan belajar peserta didik? Kami mohon masukannya. Sampai jumpa di pembelajaran aksi ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.